break, call you up in 3 days. I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Halo, selamat pagi ucapkan untuk anak-anak ibu semua di kelas 10. Nah, berjumpa kembali dengan saya Ibu RB di mata pelajaran sosiologi untuk kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 2. Nah, kali ini nakku kita memasuki pertemuan ke-9 dengan membahas materi mengenai status dan peran dalam interaksi sosial. Nah, sebelum memasuki materi kita, nakku ingin memberikan satu kata motivasi, yaitu petualangan hidup adalah seberapa banyak Anda belajar. Nah, maka dari itu mari kita simak video pembelajaran tersebut dengan salam SFD, semangat, fraternitas, dunia. Selamat pagi ucapkan untuk anak-anak ibu semua di kelas 10 di kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 2. Nah, kali ini nakku kita memasuki pertemuan ke-9 dengan membahas materi status dan peran dalam interaksi sosial yang ada di buku kalian di halaman 65. Nah, jadi kali ini kita membahas mengenai status dan peran dalam interaksi sosial. Nah, sebelum memasuki materi kita bahas dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah membahas materi tersebut, di mana tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami status atau kependudukan dalam interaksi sosial secara rajin dan giat. Dan yang kedua, siswa diharapkan dapat memahami peran dalam interaksi sosial secara rajin dan giat. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat mendefinisikan pengertian lembaga sosial dengan penuh semangat. Dan yang terakhir, siswa diharapkan dapat memahami proses pertumbuhan lembaga sosial, karakteristik lembaga sosial, dan fungsi lembaga sosial secara toleran. Nah, jadi keempat tujuan pembelajaran ini harus kita capai setelah membahas materi kita mengenai status dan peran dalam interaksi sosial. Nah, sekarang kita masuk ke materi dan kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum itu kita membahas dulu apa itu status atau kedudukan. Nah, jadi status itu merupakan posisi seseorang yang dicapai dengan sendirinya tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuannya. Nah, jadi status itu posisi seseorang yang menyangkut lingkungan pergaulan, prestise, hak-hak dan kewajibannya. Nah, jadi status itu menyangkut dengan lingkungan pergaulan, prestise, hak, dan kewajibannya. Nah, jadi status menentukan apa yang dapat diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesepakatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Nah, semakin banyak status seseorang, semakin beragam pula interaksinya dengan orang lain. Jadi, interaksi sosial seseorang tergantung pada status dan perannya dalam masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam status, di mana macam-macam status itu ada 3. Dapat kalian lihat di buku kalian di halaman 66. Yang pertama adalah ascribed status, yang kedua ascived status, dan yang ketiga assigned status. Nah, jadi itu ketiga macam-macam dari status. Nah, kita bahas satu persatu nakku. Yang pertama ascribed status, di mana ascribed status merupakan status seseorang yang dicapai dengan sendirinya tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Status tersebut dapat diperoleh sejak lahir. Nah, jadi ascribed status ini diperoleh sejak lahir. Contohnya, anak dari keluarga bangsawan dengan sendirinya memperoleh status bangsawan, yang pada umumnya ascribed status lebih banyak dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan sosial yang tertutup dan masyarakat feodal. Nah, jadi ascribed status ini sudah kita dapatkan sejak
kita lahir. Nah, yang kedua, assieved status, di mana assieved status merupakan status yang diperoleh seseorang melalui usaha-usaha yang disengaja. Nah, jadi assieved status ini kita peroleh dengan cara melakukan sesuatu agar kita mencapai status tersebut. Nah, jadi status ini tidak diperoleh atas dasar-dasar keturunan yang sama seperti ascribed status tadi sudah kita dapat sejak lahir, sedangkan ini harus kita lakukan dengan usaha kita sendiri. Nah, akan tetapi tergantung pada kemampuan individu dalam mencapai tujuannya. Nah, jadi jenis status ini bersifat terbuka bagi siapa saja, di mana tadi ascribed status itu dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan sosial yang tertutup, sedangkan assieved status ini kita jumpai bagi siapa saja yang dapat mencapai tujuan tersebut. Nah, contohnya, setiap orang dapat menjadi hakim asalkan memenuhi persyaratan tertentu, seperti lulusan fakultas hukum, memiliki pengalaman kerja dalam bidang hukum, dan lulus ujian sebagai hakim. Nah, jadi itu cara-caranya memperoleh status tersebut, yaitu harus lulusan hukum, harus sudah lulus ujian sebagai hakim. Nah, yang ketiga, assigned status, di mana assigned status merupakan status yang diperoleh dari pemberian pihak lain. Nah, jadi assigned status ini berhubungan erat dengan assieved status yang kedua tadi. Artinya, suatu kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa. Nah, status ini diberikan karena orang tersebut telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Nah, jadi di contoh ini, contoh assigned status itu adalah gelar pahlawan revolusi, siswa teladan, dan peraih Kalpataru. Nah, misalnya ibu adalah Rosabina Bruklia SPD. Nah, jadi itu masuk ke assigned status di mana ibu adalah sarjana pendidikan. Itu contohnya dari assigned status. Nah, sekarang kita masuk ke peran, di mana peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status peran yang diharapkan oleh pihak lain terhadap seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Nah, jadi itu contoh atau makna dari peran. Selanjutnya kita masuk ke contoh konflik peran seorang ibu rumah tangga. Nah, jadi di sini kita dapat melihat contoh dari peran. Dapat kalian lihat di buku kalian halaman 67. Di mana contoh konflik peran seorang ibu rumah tangga yang menjadi statusnya adalah menghadiri rapat PKK dan yang menjadi status sebagai dokter yaitu mengobati orang sakit di rumah sakit, dan status sebagai ibu rumah tangga itu mengurus anaknya yang sakit. Nah, jadi dia di sini mempunyai ketiga tugas tersebut atau ketiga peran tersebut, yaitu menghadiri rapat PKK sebagai ketua PKK, dan mengobati orang yang sakit di rumah sakit sebagai dokter, dan mengurus anaknya yang sakit sebagai ibu rumah tangga. Nah, jadi itu contoh peran seorang ibu rumah tangga. Nah, selanjutnya kita masuk ke lembaga sosial. Itu terdapat di halaman 68. Itu kita bahas submateri baru, yaitu lembaga sosial. Nah, sekarang kita bahas pengertian dari lembaga sosial. Lembaga sosial ini merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris atau social institution yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Dalam bahasa Indonesia, para pakar belum sepakat untuk menerjemah istilah social institution ke dalam suatu istilah yang baku. Nah, jadi menurut pakar sosiolog Selo Somarjan, menerjemah social institution sebagai lembaga
dan kata lembaga dianggap tepat karena menunjuk pada suatu bentuk dan juga mengandung pengertian abstrak tentang adanya kaidah-kaidah yang sama. Nah, jadi di slide kita juga di mana pengertian lembaga sosial adalah sistem norma-norma sosial dalam hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Nah, jadi itu pengertian atau makna dari lembaga sosial. Dan di buku kalian juga terdapat makna lembaga sosial atau definisi lembaga sosial menurut para sosiolog. Di mana ada di buku halaman 68 itu terdapat 8 tokoh yang mengemukakan makna dari lembaga sosial. Nah, yang pertama kita buat adalah Peter L. Berger, di mana sosiolog dan teolog Amerika yang terkenal karena karyanya The Social Construction of Reality. Nah, jadi itu salah satu tokoh sosiolog yang mengemukakan makna dari lembaga sosial. Nah, sekarang kita masuk ke proses pertumbuhan lembaga sosial. Di mana proses pertumbuhan lembaga sosial itu yang terdiri dari norma dalam masyarakat yang berawal dari sejumlah nilai dari cita-cita sebuah atau seseorang yang berada di masyarakat. Nah, jadi nilai-nilai tersebut kemudian terinternalisasi dalam perilaku warga masyarakat sehingga membentuk norma. Nah, jadi secara garis besar timbullah lembaga sosial yang dapat diklasifikasikan ke dalam 2 cara berikut. Nah, jadi cara pertama adalah secara tidak langsung dan secara terencana. Nah, jadi timbulnya lembaga sosial itu berlangsung secara tidak langsung dan berlangsung secara terencana. Nah, kita bahas satu persatu. Secara tidak terencana itu artinya lembaga sosial itu lahir secara bertahap atau berangsur-angsur dalam praktik kehidupan masyarakat. Nah, contohnya dalam kehidupan ekonomi, ketika sistem barter atau tukar barang sudah dianggap tidak efisien, maka masyarakat menggunakan mata uang untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Dan sedangkan yang secara terencana itu artinya lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan yang matang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Misalnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa maupun kota yang penghasilannya terus menurun akibat lahan usaha dan lahan pertanian yang kurang memadai, pemerintah membentuk institusi atau lembaga transmigrasi. Nah, jadi itu contoh dari timbulnya lembaga sosial secara terencana. Nah, di sini juga terdapat karakteristik dari lembaga sosial, di mana lembaga sosial memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan sistem norma yang bukan lembaga sosial. Nah, jadi di sini terdapat 6 ciri-ciri atau karakteristik dari lembaga sosial. Yang pertama adalah memiliki simbol sendiri. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ketiga, usianya lebih lama. Dan yang keempat, memiliki alat kelengkapan. Dan yang kelima, memiliki ideologi. Dan yang terakhir, memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu memiliki simbol sendiri, di mana setiap lembaga sosial memiliki simbol tersendiri yang digunakan untuk menandai suatu kekhasan atau memberi ciri khusus dari setiap lembaga. Nah, dengan demikian, lembaga sosial tersebut dapat memberi identitas tertentu bagi anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya. Nah, jadi contoh dari karakteristik lembaga sosial yang memiliki simbol sendiri ini contohnya seperti dalam lembaga hukum terdapat simbol seorang wanita memegang neraca dan pedang dengan mata tertutup. Dan yang kedua, dalam lembaga keluarga terdapat simbol cincin kawin. Dan yang ketiga, dalam lembaga politik terdapat simbol bendera. Nah, jadi itu contoh dari karakteristik lembaga sosial memiliki simbol sendiri. Nah, yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi, di mana
karakteristik ini memiliki tata tertib dan tradisi yang tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan panutan bagi pengikutnya. Nah, contohnya dalam lembaga keluarga terdapat aturan tentang bagaimana menghormati orang yang lebih tua dan melindungi orang yang lebih muda. Dan di lembaga kepolisian terdapat aturan bagaimana menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Nah, jadi itu contoh dari karakteristik lembaga sosial yang memiliki tata tertib dan tradisi. Selanjutnya usianya lebih lama, di mana karakteristik ini merupakan lembaga sosial yang lebih lama dibandingkan dengan usia orang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, contohnya seperti dalam lembaga keluarga, sistem pertunangan atau pewarisan sudah ada sejak dahulu dan masih dianut oleh masyarakat hingga sekarang. Nah, selanjutnya memiliki alat kelengkapan, di mana makna dari karakteristik ini yaitu memiliki alat kelengkapan tertentu yang digunakan untuk mewujudkan tujuan lembaga sosial tersebut. Nah, contohnya seperti bajak dalam lembaga ekonomi digunakan untuk membajak sawah agar siap ditanami. Dan yang kelima, itu memiliki ideologi, di mana maknanya adalah memiliki ideologi sendiri atau sistem gagasan mendasar ini dimiliki secara bersama dan dianggap ideal bagi para pendukung lembaga. Dan yang terakhir memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan, di mana lembaga sudah terbentuk tidak akan lenyap begitu saja. Contohnya seperti lembaga pendidikan memiliki kurikulum yang mengatur kegiatan belajar mengajar agar tujuan belajar dapat diwujudkan. Dan yang kedua, adat istiadat dalam lembaga sosial dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi itu karakteristik dari lembaga sosial. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi lembaga sosial, di mana ada dua bentuk dari fungsi lembaga sosial. Yang pertama adalah fungsi manifest dan yang kedua fungsi laten. Kita bahas satu persatu. Fungsi manifest atau nyata adalah fungsi lembaga sosial yang didasari dan menjadi harapan banyak orang. Contohnya seperti lembaga ekonomi dan lembaga keluarga, di mana lembaga keluarga berfungsi sebagai tempat sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan lembaga ekonomi mengatur sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat. Dan di fungsi laten adalah fungsi lembaga sosial yang tidak didasari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak di permukaan dan tidak diharapkan. Di sini contohnya di dalam lembaga keluarga dan lembaga politik, di mana dalam lembaga keluarga perkawinan dijadikan sarana untuk menutup rasa malu dari anggapan yang mengatakan bahwa orang yang tidak menikah berarti tidak laku. Sedangkan dalam lembaga politik itu pemilu dijadikan sarana mendapatkan kekuasaan semata, karena dengan kekuasaan seseorang dapat menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi itu fungsi dari lembaga sosial. Nah, sekarang materi kita hanya sampai ke fungsi lembaga sosial, dan untuk selanjutnya yaitu tipe-tipe lembaga sosial dan jenis-jenis lembaga sosial akan kita bahas di minggu depan atau pertemuan ke-10. Nah, apabila anak ibu ada yang kurang mengerti atau kurang paham di materi kita, dapat meninggalkan komentar di kolom komentar YouTube dan kolom komentar Google Classroom. Dan ibu tutup pertemuan kali ini dengan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini di pertemuan 9. Dan untuk ibu, pesan untuk anak-anak ibu semua, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap berada di rumah. Dan untuk materi kita, apabila ada anak-anak ibu yang kurang mengerti, dapat meninggalkan pertanyaan di kolom komentar YouTube ataupun kolom komentar Google Classroom. Dan ibu harap kalian dapat memetik hal-hal positif yang terdapat di materi kita dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita tutup pertemuan kali ini dengan salam SFD, semangat, fraternitas,